Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah walhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina qurrati a'yunina Nurullah Habibullah Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitihi. Bapak-bapak semua yang hadir di sini juga semoga sehat, panjang umur, umurnya kita semua diberkahkan Allah, selalu mengingat Allah, selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia akhirat. Jamaah, bahasa itu yang pas adalah kita yang selalu durhaka kepada Allah dengan suka meninggalkan Allah. Kalau Allah itu nggak pernah ninggalin kita, benar nggak? Nggak pernah. Allah nggak akan pernah meninggalkan kita. Tapi kita yang sering durhaka meninggalkan Allah, lupa kepada Allah. Buktinya apa? Allah selalu sayang kepada kita. Saat kita durhaka juga dikasih rizki. Nafas kita nggak dicekek. Betul? Coba kalau urusannya sama si Bejo jengkel sama kita, bisa dicekek, kita dicekek. Kalau Allah kan enggak. Ya, yang durhaka sama Allah tetap disayang sama Allah. Dikasih nafasnya, udaranya nggak diambil loh ya Allah. Coba kalau iseng ini udara di stop oleh Allah 3 detik aja. Jangan setengah menit, 3 detik aja jungkir balik. Itu bukti Allah nggak pernah ninggalin kita. Juga kalau Allah meninggalkan kita saat kita durhaka kepada Allah, maksiat, itu kita nggak akan dapat taufik hidayah lagi selamanya. Bukti Allah juga nggak pernah ninggalin kita. Orang yang misalnya hari ini dia durhaka pada Allah, ya, durhaka, maksiat, membangkang, nggak mau sholat, Allah sayang sama dia, diberi taufik hidayah, mulai besok dia menjadi ahli ibadah, di hatinya selalu terisi Allah dan Rasulullah. Itu bukti Allah nggak pernah meninggalkan kita semua. Ini bahasa seperti ini sederhana kan? Betul ya? Semua mesti ngerti. Jadi bagaimana supaya nggak ditinggalin Allah? Kita memang nggak pernah ditinggalkan Allah. Sebaiknya kita mohon pertolongan Allah supaya kita selalu mengingat Allah, supaya selalu bertakwa kepada Allah. Jadi begini jemaah, khawatir lihat fenomenanya sekarang itu, khawatir kecurangan. Jamaah yang hadir ini yang khawatir pemilunya curang ada nggak? Ada. Apa semua khawatir? Semua? Coba yang nggak khawatir angkat tangan. Oh nggak ada. Jadi yang khawatir pemilunya curang coba tolong angkat tangan. Semua ya? Kurang pasti. Udah kemarin nggak ada. Baik. Saya mengingat tadi ketika duduk ini, meskipun namanya saya lupa itu peperangan di mana Rasulullah SAW yang suci, ketika beliau sudah selesai berperang sampai di rumahnya kembali, datanglah orang tua dari anaknya yang ikut bersama Rasulullah SAW. Dia menanyakan, ya Rasulullah, anak saya sampai sekarang belum ada kabarnya.
Kalau dia masih hidup, dia berada di mana sekarang? Kalau dia sudah meninggal, syahid, mana jasad? Lalu Rasulullah SAW memberikan zikir kepada kedua orang tua tersebut, pulanglah amalkan. Zikir itu diamalkan sungguh-sungguh oleh kedua orang tua tadi, yaitu la haula wa la quwwata. Diamalkan dengan sungguh-sungguh. Kira-kira dari setelah jumpa dengan Rasulullah mungkin dia mengamalkan habis isya atau mungkin sekitar itu, menjelang tengah malam dia dapat ketok pintu, dapat salam, assalamualaikum. Ternyata dibuka, anaknya pulang. Bahkan anaknya itu pulang bawa embek, bawa embek. Lalu orang tuanya bertanya, bagaimana engkau bisa secepat ini berada di rumah kembali, sedangkan jarak peperangan dari sini ke lokasi peperangan itu berhari-hari perjalanan. Bagaimana engkau secepat ini berada di rumah? Anaknya bercerita, dia ditawan oleh musuh, dirantai. Lalu terjadi pertolongan Allah. Bukan keanehan ya, nggak ada keanehan, yang ada pertolongan Allah. Karena aneh tidak bisa mengendorkan rantai, tapi rahmat Allah yang menjadikan rantai itu menjadi kendor. Perhatikan ini bahasa. Jadi bukan keanehan, tapi terjadi pertolongan Allah. Rantai itu menjadi kendor, akhirnya lepas. Setelah lepas, anaknya bercerita, datang malaikat, saya diajak terbang. Saya lihat kambing sekalian aja saya bawakan. Kalau nggak salah kisahnya demikian. Jadi peperangannya di mana, mohon maaf saya lupa, tapi insya Allah kisahnya benar. Nah, jamaah, kita semua harus cinta kepada negeri kita, harus wajib. Siapa yang nggak cinta kepada negerinya di mana dia tinggal, dia termasuk golongan yang munafikun. Golongan munafikun itu rumahnya di akhirat kelak cuma satu, yaitu neraka. Semoga Allah selamatkan kita menjadi penduduk surga. Tentunya beserta seluruh keluarga kita, dan kita juga harus sayang kepada keluarga. Kalau dalam pemilu ini kita menyangka berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ini pembicaraan saya masuk ghibah apa enggak Pak Kiai? Mas, masuk. Kayaknya jadi sekarang ini. Jadi sebagaimana yang dilihat, yang didengar, dan ini berkaitan dengan negeri kita yang menyangkut 280 juta penduduk Indonesia. Ini kalau dipimpin oleh orang yang salah, luar biasa kehancurannya. Jadi bedain ghibah sama tidak ya. Ini bukan ghibah. Karena kalau diem nggak dibahas juga nggak ngerti kan begitu. Coba semua yang hadir ini amalkan la haula. Zikir itu minta kepada Allah supaya dihancurkan kemungkinan-kemungkinan kecurangan yang ada. Ya Allah, dengan zikir ini mohon Allah hancurkan kecurangan-kecurangan yang mungkin ada. Kita akan menyangka dari yang kita lihat, dari yang kita dengar. Dan jamaah semua tentunya melihat dan mendengar. Betul?
Coba amalin itu. Kalau tadi dalam kisah Rasulullah yang suci itu langsung amalan dari Rasulullah. Rantai itu Allah jadikan kendor sehingga lepas itu ketang rantai. Jadi itu bukan keanehan, tapi rahmat dari Allah. Nah nanti dengan rahmat Allah itu juga yang kita lihat, kita dengar kecurangan, insya Allah Allah yang akan menghancurkan. Sehingga pemilu negeri kita berjalan lancar, adil, jujur, dan Allah jadikan presiden berikutnya yang iman, Islam, yang takwa kepada Allah. Dengan demikian bangsa kita menjadi bangsa yang, negeri kita menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun, ghafur, sehingga bangsa kita jangan sampai ada perpecahan. Kalau yang memimpin ini pemimpin yang iman, Islam, takwa kepada Allah, semua juga akan selamat. Tapi kalau yang memimpin itu bergajulan, orang yang iman, Islam, takwa pada Allah belum tentu selamat. Coba yang perhatikan bahasa. Ya. Tapi kalau yang memimpin iman, Islam, takwa kepada Allah, semua juga akan selamat. Tapi yang memimpin, kalau pemimpin itu bergajul, ugal-ugalan, kejam, bengis, dan lain sebagainya, yang iman, Islam, takwa kepada Allah belum tentu selamat. Karena kebiasaan orang-orang yang bengis, kejam itu memusuhi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia atiullah wa atiur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengikuti Rasulullah sehingga semut saja akan selamat. Kalau sekarang ini kita lihat ramai teroris, adanya cuma di televisi. Betul? Teroris ini itu kan, ya, adanya di televisi. Di kehidupan sehari-hari semoga Allah hilangkan, jangan ada di Indonesia. Baiklah, semoga jamaah sehat, panjang umur, penuh barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat-hajat seluruh jamaah Allah kabulkan, dikabulkannya dalam Allah sayang. Amin. Dan semoga akhir hayat kita semua dan seluruh keluarga kita husnul khotimah, wangi di sisi Allah dunia akhirat. Insya Allah hari Kamis yang akan datang kita berjumpa lagi. Semoga jamaah yang hadir ini nggak silo dengan beras sekarang, ya, nggak silo dengan Indomie, nggak silo dengan 100, 200, 300 ribu, ya. Tapi jamaah yang hadir saya yakin semuanya atiullah wa atiur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua berdoa ya dengan zikir tadi, mau nggak? Sekuatnya aja, kuat sekali duduk. Ya Allah, saya mohon dengan zikir ini kemungkinan curang Allah hancurkan. Ya minta sama Allah, karena kewajiban setiap penduduk Indonesia, bangsa Indonesia untuk menjaga negeri kita harus selamat, harus berkah, nggak boleh ada perpecahan. Insya Allah.